Polemik parodi kehamilan yang dilakukan oleh Natalie Holscher belum lama ini menjadi sorotan tajam dari warganet. Aksi yang dianggap menyindir Erika Carlina secara tidak langsung itu menuai kritik karena dinilai tidak sensitif, apalagi menyangkut isu personal seseorang. Awalnya, Natalie sempat bungkam dan bahkan menyangkal bahwa dirinya telah membuat parodi tersebut. Namun, sikap diamnya justru menjadi bumerang setelah beredar luas sebuah video yang memperlihatkan dengan jelas bahwa aksi parodi itu memang benar dirancang olehnya. Dalam video tersebut, Natalie terlihat memerankan adegan yang mengarah pada sindiran terhadap seseorang yang diduga kuat adalah Erika Carlina dan kekasihnya, DJ Brafi alias Vicong. Situasi pun memanas, terutama setelah netizen mengaitkan parodi itu sebagai bentuk ejekan terhadap hubungan pribadi Erika dan Vicong. Tak berselang lama, usai video itu viral, Natalie akhirnya memilih untuk bersikap terbuka. Dengan besar hati, ia mengakui kesalahan dan secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Erika. Menanggapi kontroversi yang membelit Natalie, Hetty Holscher, yang diketahui merupakan tante sekaligus sosok yang cukup dekat dengan Natalie, ikut angkat bicara. Dalam keterangannya melalui telewicara bersama tim cumi-cumi.com, Hetty menyampaikan bahwa sebagai keluarga, ia mengapresiasi kedewasaan Natalie yang secara besar hati langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Erika. Udah saya lihat itu di IG ada, di TV ada, semua ada, bagus lah. Jadi untuk berlaku untuk semua orang, bukan orang DJ aja, semua manusia yang lihat kok. Jadi yang terbaik kita sesama manusia ya, menjadi orang baik aja, kebaikan pasti kembali ke diri kita, pasti itu. Kalau alam kan bukan kita yang punya. Apa yang terjadi depannya nantinya kan kita juga nggak tahu, benar kan? Betul, Oma. Kita hanya berdoa aja, manusia hanya berdoa, menikmati karunia Tuhan aja, dijauhkan dari penyakit, dan sehat semua, keturunan kita sehat-sehat, itu aja, nggak ada lagi. Permintaan maaf yang disampaikan Natalie Holscher kepada Erika Carlina di hadapan publik rupanya menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. Aksi terbuka tersebut memancing beragam opini, mulai dari yang mengapresiasi sikap dewasa Natalie hingga yang menilai permintaan maaf itu dilatar belakangi oleh tekanan sosial dan profesional. Tak sedikit yang mengaitkan sikap Natalie tersebut dengan munculnya gelombang boikot yang sempat menyeret namanya. Isu boikot itu bermula saat sejumlah grup malam dikabarkan membatalkan secara sepihak kerjasama dengan Natalie, bahkan mencoret namanya dari sejumlah event yang sebelumnya telah dijadwalkan. Menanggapi kabar tersebut, Hetty Holscher kembali memberikan pandangannya dan mengaku tak bisa menyalahkan siapapun pihak yang berkaitan. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Sebetulnya itu semua rencana Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, benar ya? Betul. Rencanamu bukan rencanamu, kata Tuhan. Rencanamu dan rencanaku ini benar. Siapa sangka? Jadi kenapa harus begitu? Ya kita flashback diri kita sendiri, buat siapa saja lah. Saya juga nggak nyalain Erika, nyalain siapapun nggak. Ya sudah, perjalanan harus begitu. Sudah, kita flashback dulu, benar kan? Pasti ada hikmatnya. Hikmat Tuhan yang diberikan, kita nggak tahu apa ke depan, benar kan? Waduh, saya udah paling jarang ketemu dia, kan dia punya sibukan ke Bangkok lah, ke mana lah. Jadi ya, kita sebagai orang tua hanya mendoakan saja yang terbaik Tuhan berikan. Kenapa mesti terjadi ini? Ya sudah, rencana Tuhan, kita nggak tahu. Pasti kita ambil hikmahnya aja yang terbaik. Lah iya, tapi kan perjalanan hidup. Kita yang berharap tuh pasti ada ending story-nya ada. Betul kan? Betul. Selesainya pasti ada. Yang kita harapkan selesai sesama umat manusia saling memaafkan. Betul kan? Betul banget, Oma. Tidak ada dendam. Nah itu aja.
keterlibatan Natalie Holscher dalam polemik yang menyeret nama Erika Carlina dan DJ Panda turut menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk para publik figur. Salah satunya adalah Denny Sumargo, sosok yang dikenal blak-blakan dalam menyampaikan pendapat dan kerap menyoroti isu-isu yang sedang hangat di dunia hiburan. Meski enggan memberikan komentar panjang lebar, pria yang dijuluki si pebasket sombong itu tetap menyempatkan diri untuk menanggapi secara singkat keterlibatan Natalie dalam pusaran konflik kehamilan Erika. Saya jangan terlalu jauh ya. Pendapat saya jangan sampai kemana-mana. Yang pasti kalau siapapun itu maupun Natalie mengalami kondisi yang kurang menyenangkan, saya yakin dia pasti tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan gitu loh. Oh, udah minta maaf ya. Tuh, dia bisa kok menyelesaikan dengan baik gitu. Kembali kepada masing-masing dan sudah ada konsekuensi dan pastikan dia juga sudah tahu bagaimana menyikapi. Toh kan beliau kemarin minta maaf juga. Ya berarti dia gentle menyikapi. Udahlah. Nggak usah diperbesar lagi dan nggak usah dikemana-manain sih. Jadi pertama gue menanggapi isu sosial lah ya, maksudnya gue melihat isu ini kan isu yang harusnya ada pembelajarannya gitu. Dan isu ini kan sebenarnya membelah netizen di beberapa arah ya. Ada yang nge-support, ada yang tidak nge-support, ada yang nggak mau tahu. Gue lihat. Ya gue sih tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau gue pribadi coba bantu dari perspektif apa sih yang kita bisa belajar dari kejadian itu dan bagaimana menyelesaikannya, itu aja gitu. Dan pastinya empati dan simpati gue pasti ada lah. Untuk Mbak R pasti gue juga berempati karena dia juga teman. Biar bagaimanapun apa yang dialami itu kan bukan suatu hal yang kita boleh istilahnya tambah beban lagi. Dia kan lagi mengandung, tapi kan kita juga nggak bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Jadi kan kita harus bijak lah menyikapi hal itu. Dan juga untuk Brevi sendiri sebagai pasangan kan beliau bisa hadir untuk bisa menjadi support sistem yang bagus kan. Menurut aku laki-laki harus punya mentalitas seperti itu kan. Tinggal nanti ya bagaimana DJ Panda itu sendiri menyelesaikan masalahnya, segentle apa dia, sebertanggung jawab apa dia, nanti kita lihat kan gitu. Sehingga masalah ini bisa jadi pembelajaran untuk semua pihak yang mengalami, yang tahu itu salah, bagaimana menyikapi dan menyelesaikannya. Di sisi lain, Erika Carlina tampaknya tidak tinggal diam atas permasalahan yang selama ini membelitnya. Baru-baru ini, ia mengambil langkah hukum dengan resmi melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pengancaman. Pria asal Jawa Timur itu diduga telah mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur ancaman yang membuat Erika merasa tertekan secara psikologis dan tidak aman. Langkah hukum ini langsung menjadi perhatian publik, termasuk Denny Sumargo yang ikut memberikan apresiasi atas keberanian Erika dalam menempuh jalur hukum. Kalau ditanya langkah yang tepat saya nggak tahu, karena itu harus dilihat dari sisi hukum, dan menurut gue pandangan hukumnya pun akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan gue sebagai Denny Sumargo lah ya, menurut gue ketika Erika merasa dia perlu melakukan hal itu, ya lakukan. Tapi ingat semua ada konsekuensi panjang gitu kan. Dan gue yakin Erika pasti udah mikirin itu semua. Saya nggak bisa terlalu banyak berpendapat. Kalau tanya pendapat subjektif saya sih, saya pasti pengennya semua orang itu berakhir dengan damai ya. Tapi kan itu kan tidak fair ya, karena saya kan tidak merasakan apa yang dirasakan Erika dan kemudian apa yang dialami gitu loh. Jadi menurut aku ya biarkan apa yang harus terjadi dan biarkan apa yang Erika ingin capai itu dia jalani dulu sih. Karena kan semuanya nanti akan berujung ke satu muara gitu. Karena ini kan permasalahan dua belah pihak kan. Wah, kalau gue sih sependapat ya dengan banyak netizen punya pendapat bahwa it's just too good to be true. Ada laki-laki yang punya rasa gentle dan satria gitu ya istilahnya ya. Ya kan susah nyari cowok kayak begitu. Dan yang pasti gue full support lah. Gue berharap hubungan mereka bagus. Ya kalau bisa sampai ke jenjang berikutnya ya pasti itu lebih bagus lagi.
Tapi ya kalau misalnya pun tidak, ya juga caranya juga baik-baik semuanya gitu kan. Karena itu kan maksudnya ngasih pandangan buat laki-laki kalau ada wanita yang butuh perlindungan, kemudian dia dalam kondisi yang butuh support, sikap lo harus kayak gimana? Gitu kan, apalagi lu juga suka sama dia gitu. Jangan memanfaatkan, tapi bagaimana lu bisa berdiri di situ sebagai real laki-laki gitu loh. Jangan jadi kayak kurang laki gitulah ya gitu.